Kenapa ini ruang ganti wanita? Kamu gila ya? Liang Jing itu ada apanya sih? Gak lebih cantik dari aku. Hah? Sayang, kamu gak apa-apa kan? Aku baik-baik saja. Kamu keluar dulu aja. Oh, aku tunggu di luar ya. Tuan Fu, rencana desainnya sudah aku revisi. Sudah dikirim ke email Bapak. Pekerjaan sudah selesai. Aku dulunya. Siapa bilang pekerjaan sudah selesai? Kamu perlu merujuk ke ini semua. Waktu kita mepet, tugas banyak. Hari-hari ini berat ya. Kamu lembur di sini? Dijamin tugas selesai. Balas dendam, campur aduk urusan. Dengki banget sih. Tuan Fu, tolong pakai baju dulu. Oke. Gimana mau mandi kalau pakai baju? Barusan kamu bilang ngintip aku ya? Hei, kamu gak bisa naik? Kenapa aku gak boleh naik? Aku ibunya dia. Cewek ini hidup mewah Dian Cheng. Aku gak tahan, hari ini harus aku didik jadi orang baik. Tuan Fu barusan sedang bekerja.
Kamu pikir aku bodoh? Bekerja sampai larut malam di rumah. Proyeknya berat, belum selesai. Kenapa gak besok aja kamu kembali? Aku mau lihat apa sih kehebatan desainer kecil ini. Kamu kurang beruntung. Huhu. Hei Bu. Setelah ngobrol, aku pengen kabur. Kamu juga jelas-jelas punya perasaan padaku. Kalau enggak, tadi aku cuma apa? Aku nggak tahan. Laporan keuangan kuartal ini. Sudah aku cek sama akuntan. Coba lihat. Tuan Fu, Anda di sini. Tuan Fu, Anda di sini. Tuan Fu cari Panji Bao. Kamu ngomongin aku. Tuan Fu, kita bicara di kantorku saja. Di sini aja. Berkas-berkasku masih di kantor. Kamu merasa bersalah apa? Jangan gini. Dia bisa balik kapan aja. Kamu segitunya peduli sama dia? Aku. Dani, suara apa tadi? Kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Syukurlah. Aku duluan ya. Aku cuma nggak mau dia salah paham. Aku rela nunggu kamu cerai. Kamu juga jelas-jelas punya perasaan padaku. Penny. Nggak usah, Tuan Fu. Aku tak menyangka Fu Yancheng begitu peduli pada Penny. Main sulit-sulitannya, kamu memang jago. Sooner or later, aku akan membuatmu tak pernah bisa tertawa lagi. Dan begitulah yang terjadi. Kami benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Aku tahu perusahaanmu punya penasihat hukum terbaik. Bisa tolong bantu kami? Ini suamimu yang berbuat salah. Sekarang giliranmu yang minta tolong. Kenapa dia tidak keluar? Dia sudah pergi duluan. Aku juga bisa mengurus hal-hal spesifiknya. Kamu melakukan segalanya untuknya. Suamiku juga berusaha untukku dan perusahaan agar lebih baik. Jadi aku sempat bingung dan tertipu oleh Xiao Xiao. Aku bisa membantumu. Tapi ada satu syarat. Syarat apa? Demi kebaikan perusahaan, aku akan melakukan apa saja. Berkencan denganku. Berkencan? Bisakah Tuan Fu memberitahu alasannya? Untuk memastikanmu. Apakah ini sepadan dengan usahamu? Tuan Fu Liang Hanking dan yang lainnya baru tiba di kafe monolog. Bagaimana? Sudah dipikirkan? Baiklah, kencan. Ayo berkencan. Sekarang. Hah? Reservasi Anda sudah siap, Tuan.
Kebetulan sekali, Tuan Liang. Aku mengajak istri Anda untuk membicarakan sesuatu. Aku tidak akan mengganggu kencan kalian, kan, istri? Liang Hanking, kamu sembunyikan dari kakakku kalau kamu sudah menikah? Iya, kami menikah diam-diam. Nikah diam-diam, Susu. Nanti ku jelaskan. Liang Hanking, kenapa kamu tidak bilang ke Susu soal bisnis kita? Jangan sembunyikan dari Susu, dari siapapun. Liang, aku tunggu penjelasanmu. Cukup untuk hari ini, aku duluan. Oh, Nona Su. Sedang apa? Mau dengar penjelasan? Kenapa nunggu? Sekarang aja tidak bisa. Tuan Fu, bukankah kau terlalu banyak ikut campur? Urusan lain tidak kuhiraukan. Aku yang urus. Sekaligus menyakiti dua wanita. Bukan itu sikap pria sejati. Sekarang pilih. Istri atau selingkuhan? Perusahaan bergantung pada Penny. Bagaimana dengan Tuan Fu? Susu, kalau mau hukum atau apa, terserah kamu. Aku pilih istri. Cu. Biar ku jelaskan. Aku tidak percaya. Tuan Fu, ini urusan keluarga kami. Kau sudah melewati batas. Aku cuma tidak mau kau terus ditipu. Terima kasih atas perhatian Tuan Fu. Tapi apapun yang Hanking lakukan, aku tidak akan menceraikannya. Kenapa? Karena aku mencintainya. Kau lihat tadi. Dia juga tidak akan meninggalkanku. Hubungan suami istri kami tidak semudah itu rapuh. Tentu saja. Dan aku sudah keluar denganmu hari ini. Kuharap kau tepati janjimu. Siapa bilang cuma satu kencan? Temani aku kencan sekali lagi. Anggap saja sebagai ganti rugi untukku. Aku akan bawa kamu ke suatu tempat. Itu dia. Hei, ayah senang banget hari ini. Ayo, doakan putri ayah sukses selalu. Diterima di Universitas Impian. Makasih, ayah. Aku juga doakan kita ulang tahun bahagia. Iya, doakan yang ulang tahun hari ini aja. Ayo, kita potong kue bareng. Hahaha. Apa cuma karena aku bukan anak pertama? Apa nasibku emang gak bakal bisa ngalahin kakakku? Hati-hati. Kamu nggak apa-apa? Hati-hati, ya. Gak nyangka Tuhan ngasih kita ketemu lagi. Departemen Bisnis Tuan Fu nelpon. Dia suruh kamu buruan balik ke kantor pusat grup Fu buat rapat. Presiden kantor pusat grup Fu? Dia itu Fu Yancheng? Usia emas. Gimana mereka bisa deket gitu? Orang yang aku kangenin ternyata suaminya Sheng Mian. Kakak iparku. Nggak mungkin, Fu Yancheng kan benci banget sama Sheng Yan. Gimana bisa dia deket banget sama dia? Ada yang nggak beres nih. Tuan Fu, Anda sudah kembali. Kapan grup Fu mau mulai menari? Masih 3 bulan lagi. Majuin ke minggu depan. Tuan Fu. Waktunya ini agak terlalu buru-buru, enggak? Ada masalah. Kalau posisi asisten khususmu, gak mau kamu lanjutin lagi. Aku gak keberatan gantiin. Gak apa-apa. Kamu yang nganterin gaun itu ke Nona Penny malam ini. Dan pesta pemutusan kerja yang udah kerjasama dengan studio Nona Penny. Ajak semuanya. Oke. Nona Penny, berdasarkan instruksi Tuan Fu, saya hanya bisa mengantarkan Nona sampai di sini. Silakan menikmati. Tarian ini khusus untuk Nona. Khusus untukku? Mau lihat nih, ada apa dengan dua orang ini?
Belum sampai juga. Teman-teman, izinkan saya memperkenalkan desainer muda berbakat, Nona Penny yang sangat berbakat. Desain interior Yu Jingyuan adalah karyanya. Oh, ternyata itu karyanya. Kami baru saja ada proyek desain. Apa Nona Penny tertarik? Tentu saja, saya ingin mendengarnya. Baik, nanti datang berkunjung ya. Bukannya itu desainer di studio yang baru saja saya tinggalkan? Kok bisa akrab sekali dengan Fuyan Cheng? Tuan Yo, saya ingat Tuan baru saja memutuskan kontrak dengan seorang desainer. Apa Tuan mau bicara kerjasama dengan Nona Penny kami? Oh, Tuan Fu. Apa Tuan salah ingat kontraknya? Mungkin ada kesalahan di internal perusahaan kami. Desainer terakhir itu sangat bagus. Sama bagusnya dengan Nona Penny. Kami akan terus bekerja sama. Nona Penny. Sepertinya lain kali Nona hanya bisa kerja sama dengan Tuan Yo. Terima kasih, Tuan Yo. Nanti kita akan buat tanggal kedaluarsanya. Hidup. Hidup. Terima kasih, Tuan Fu. Berkaryalah yang terbaik untuk studio kita. Bukan untuk mereka. Aku hanya untukmu. Kenapa mereka ada di sini? Jangan pernah biarkan Ibu Fuyan Cheng melihatku. Para hadirin sekalian, Gala Amal Grup Fu resmi dimulai. Kenapa kamu minum sebanyak ini? Aku nggak minum banyak-banyak amat. Aku cuma minum sedikit. Aku antar kamu pulang. Aku nggak mau pulang. Aku mau minum lagi. Mereka yang lakukan. Aku minum berapa banyak? Mereka kasih kita sebanyak bisnis yang kita mau. Jadi anak baik, aku antar kamu pulang.
Kamu tahu aku siapa? Aku tanya sekali lagi. Kamu tahu aku siapa? Kamu adalah orang yang tidak akan pernah salah aku kenali. Suamiku, Fu Yancheng. Kamu suka sama Fu Yancheng? Tapi sepertinya dia bukan tipe yang patut disukai. Selama kamu mau. Gak ada apa-apa. Kau adalah satu-satunya yang tak akan pernah salah ku kenali. Suamiku, Fu Yancheng. Kau suka Fu Yancheng? Suka. Akhirnya kau mengaku juga kalau hatimu ada aku. Ye Cheng, ada urusan mendadak di rumah. Kau pulang dulu. Kepalaku sakit. Sudah berapa lama kamu tidur? Tuan He, semalam saya bersulang untukmu. Senang bertemu dengan Ji Xiao. Tuan Wang, tolong jaga bintang-bintang kami di masa depan. Kamu tidak akan kecewa. Kenapa aku tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya? Kenapa kamu tidak tidur lagi? Masih tidak enak badan? Terima kasih atas perhatian Tuan Fu. Aku duluannya. Kenapa masih panggil Tuan Fu? Semalam. Terima kasih Tuan Fu sudah membantuku keluar semalam. Terima kasih, Tuan Fu, atas kliennya. Jadi sekarang sudah siap menendang aku setelah lewat sungai? Bukan begitu caramu semalam. Katakan, kapan kau akan menceraikan suamimu? Bercerai? Kau tidak mau mengakuinya. Maaf, Tuan Fu. Aku benar-benar harus pergi. Proyek Yu Jingyuan pasti akan kujalankan dengan baik. Cintaku, kamu tadi malam mabuk atau enggak? Ambil mobilku, aku antar kamu pulang. Gak usah, Tuan Fu. Aku ada sesuatu yang mau kukatakan padamu.
Tuan Fu, katanya ada urusan yang belum selesai. Masa masih mau pacaran sama aku? Kenapa bisa ambruk? Coba lihat ke dalam. Sudah, ambil lagi kontrak yang ditandatangani Xiao Chuking sama kamu. Terima kasih, Tuan Fu. Maaf sudah merepotkan. Buat istri sendiri sih wajar. Bayar total. Apa ada kesalahpahaman antara kita? Siapa? Terus kenapa tadi malam kamu manggil aku suami? Tuan Lu, aku tadi malam kebanyakan minum. Mungkin ada sedikit minum-minum. Jangan dipikirin. Kak, hati-hati. Sialan. Hah? Tunggu sebentar. Dokter tadi datang sama aku. Mana Fu Yancheng? Dia lukanya parah. Masih di UGD. Maaf, kami sudah berusaha maksimal. Bangun. Bangun. Bangunlah. Aku janji akan memberimu segalanya. Benarkah kau janji segalanya?
Kata dokter, kondisimu sudah membaik. Minum susu lebih banyak bantu tubuh pulih. Bisa nggak aku berhenti minum? Udah nggak minum ini sejak umur 3 tahun. Aku nggak suka rasanya. Buat pengecualian buat aku, dong. Oke. Ah, Lucu, ya? ada apa? Sayang. Aku tahu, nggak gampang mengakhiri pernikahan. Tapi aku mau bilang, selama kita bersama, aku benar-benar nggak mau apa-apa lagi. Tapi ada satu hal lagi yang mau aku jelasin ke kamu. Apa? Xiao Chuking dan aku cuma teman biasa, kok. Nggak usah dijelasin. Aku percaya kamu. Bos, abis urusan Nona Penny. Bisa nggak kamu urusin juga hidup matiku? Dia udah mati. Kakinya patah. Tuan Fu, beberapa hari ini kamu harus cari asisten khusus lain. Buat urusin keseharianku. Hang. Tuan Fu bilang dari awal. Aku cuma bantu 2 minggu. Aku pergi pas Ki Chen balik. Terima kasih banyak, Penny. Keadaan darurat di dunia desain. Ada kerjaan apa yang perlu aku bantu? Beberapa hari lagi ada peluncuran produk baru di Shenxi. Ki Cheng yang tanggung jawab proyek ini tiap tahun. Tugas utamamu kali ini adalah Semoga Tuan Fu bisa membedakan urusan pribadi dan urusan kantor. tidak bisa. Tuan Fu, rencana untuk proyek Chengnan sudah dikirim ke Penny? Jangan dikirim ke Penny. Saya sudah lihat rencananya. Ganti saja timnya. Jangan buang-buang waktu saya. Bukan soal ganti tim. Kalau begitu, jangan lanjutkan proyek ini. Tuan Fu, Anda yang kerjakan semua tugas saya. Anda yang asisten khusus atau saya? Kalau mau, saya bisa jadi asisten khusus Anda seumur hidup. Itu tergantung kemampuan Anda. Anda tidak tahu kemampuan saya? Jangan pulang malam ini. Kenapa harus lembur? Untuk buktikan kemampuan saya pada Anda. Saya bangunin Anda. Hari ini saya ada rapat di perusahaan klien. Anda duluan saja. Kalau masih lelah, tidur lagi dulu. Saya pegal-pegal sekarang. Oke, lain kali saya lebih pelan. Saya baca dulu, nanti pulang. Oke. Sibuk dulu ya. Hei, rapatnya jadi atau tidak? Halo, sayang. Krisis di studio kita sudah beres. Anda harus bantu saya. Terima kasih, Tuan Fu. Anda juga bisa berhenti dulu datang ke kantor. Fokus saja jadi asisten khusus pribadi Tuan Fu. Bantu jaga Tuan Fu baik-baik. Jaga baik-baik. Bagus, bagus sekali. Kalau begitu, Anda sibuk dulu. Saya tutup telepon. Kamu hamil 7 minggu. Tidak terasa sama sekali?
Beritahu suamimu, kurangi frekuensi hubungan intim. Jangan sembarangan. Sekarang kamu mengalami gejala keguguran ringan. Mengerti? Mengerti, dokter. Wakil Presiden, kita akan punya bayi. Aku, Fu Yancheng, tidak akan pernah mau wanita dari keluarga Sheng. Dia sangat membenci keluarga Sheng. Maukah kamu punya anak dengan darah keluarga Sheng? Hasil tes kali ini bagus. Ibu bisa tenang. Songyan, kenapa dia ada di sini? Kandungan. Silakan masuk. Halo, dokter. Kamu saudari dari wanita yang baru saja keluar tadi. Begini, kakak saya depresi berat. Saya ingin tanya, ada masalah apa dengan tubuhnya? Sebagai keluarga, bisakah kami lebih memperhatikannya? Depresi apa? Kalau begitu, rawatlah dia dengan baik. Dia hamil. Jangan lakukan hal-hal yang bisa melukai diri sendiri. Oh, baik. Terima kasih. Tuan Sheng, kamu memang licik banget. Dia diam-diam hamil anak Fu Yancheng. Dengan cara begitu kamu bisa jadi nyonya muda keluarga Fu? Hah? Biarkan aku jadi kakak yang baik ini. Kasih hadiah kehamilan buat adikmu. Tuan Fu, semua mata rantai sudah dikonfirmasi. Aku masih dalam pemulihan. Aku beneran ngajak kamu kali ini, Yancheng. Kamu ngarepin Yancheng kami ngebully kamu? Biar kamu jadi desainer, biar kamu jadi desainer. Asisten khusus emang beneran ngajak kamu. Gak usah capek-capek, yang aku aja yang kerja keras. Konferensi pers mau mulai, ayo pergi. Para tamu terhormat, selamat siang. Selamat datang di peluncuran Grup Fu. Maka suatu kehormatan hari ini, izinkan saya perkenalkan produk baru Grup Fu kepada Anda semua. Di era inovasi dan perubahan ini, kami Grup Fu selalu berdedikasi menghadirkan tren terbaru, produk paling berpengaruh. Grup Fu akan terus memimpin industri maju. Berharap bisa bergandengan tangan dengan semua tamu. Menciptakan hari esok yang lebih baik. Ini, aku berharap bisa berdiri di sampingmu dengan identitas lain. Apa yang aku bilang begitu menjijikan?
Penny. Bisa berdiri di sampingmu dengan identitas lain. Sayang. Sudah waktunya bilang yang sebenarnya ke Papa. Sayang, jangan main kotor lagi. Menggoda Yanchen, kamu tahu akibatnya jadi selingkuhan. Ini seharusnya untuk Nona Xiao. Lagi pula, Tuan Fu sudah menikah. Kamu buru-buru mau jadi selingkuhannya. Rugi banget. Siapa kamu? Gila ya, aku adalah putri keluarga Shen. Shen Wei harap kakakku adalah putri sulung keluarga Shen. Kakak iparku adalah Fu Yanchen. Nona Jiang sungguh tak tahu malu. Mau jadi selingkuhan. Memisahkan kakakku dan kakak iparku. Kalau gitu, kamu pergi konferensi pers untuk cari tahu siapa yang menggoda kakak iparmu. Kakakku adalah desainer berbakat yang sedang naik daun. Penny, mereka bukan hanya pasangan yang sah, tapi juga sangat cocok dalam bekerja. Apa? Penny itu pilihan utama. Aku kasih tahu ya, kakakku sudah hamil anak kakak iparku. Jangan coba-coba merebut cinta. Apa katamu? Barusan kamu bilang apa? Aku bilang kakakku sudah hamil anak Fu Yanchen. Seumur hidup kamu nggak akan bisa jadi yang utama. Orang pintar itu pengen apa? Gak perlu repot-repot ngurusin sendiri. Kak, aku mau ketemu kamu. Bisa nggak kamu jaga anaknya Fu Yanchen? Semua orang tahu Yan Cheng benci Sheng Mian. Kayaknya dia nggak tahu deh. Penny itu Sheng Mian. Keluarga Fu sama sekali nggak boleh tahu. Dengan darah daging keluarga Fu di perutnya. Chuking, Tante. Kok hari ini kamu datang lagi nengokin Tante? Bukannya kemarin baru minum teh bareng? Ibu, aku datang hari ini. Karena dengar kabar yang bisa ngerusak nama baik keluarga Fu. Aku nggak tahu harus bilang apa nggak. Kok jadi ragu-ragu gitu? Berani-beraninya kamu fitnah keluarga Fu di luar sana. Apakah menantumu itu cewek keluarga Sheng yang nggak bisa jadi istri resmi? Dia kenapa? Dia hamil. Kamu tahu nggak? Seberapa benci Yan Cheng sama Sheng Mian? Anak ini nggak mungkin jadi anak keluarga Fu. Punya siapa? Aku juga nggak tahu. Tapi aku dengar kehidupan pribadi Sheng Mian itu berantakan banget. Mungkin dia sendiri aja nggak tahu bapaknya siapa. Gila. Keluarga Fu udah kasih dia muka. Diam-diam udah bantu keluarga Sheng berkali-kali. Dia malah berani selingkuh di luar sana. Tapi biar lebih pasti, lebih baik ibu konfirmasi sendiri. Beneran hamil apa enggak? Tolong cek riwayat medis tahun-tahun terbaiknya. Jangan terlalu khawatir. Mungkin yang kudengar cuma rumor. Dia tidak mengkhianati keluarga Fu. Baik, aku paham. Dia bikin Yan Cheng diselingkuhi. Hamil dengan anak haram orang lain. Benar-benar murahan. Anak ini tidak boleh dipertahankan. Kamu besok ada waktu? Beberapa detail renovasi Taman Royal perlu dikonfirmasi di lokasi. Aku ingin kamu pergi ke sana untuk memastikan. Kamu yang putuskan, aku suka semua yang kamu suka. Baik. Bagaimana kalau Nyonya tidak suka? Ya, Messi. Masa ia tidak suka? Jadi seleraku sama dengan Nona Sheng. Kenapa kamu menyebut-nyebut dia? Tuan Fu. Kamu dan Nona Sheng toh adalah suami istri. Apakah ada kesalahpahaman di antara kalian? Kesalahpahaman? Dia menipu kakek untuk menikahkan kuningannya. Apa yang bisa disalahpahami? Ada apa denganku?
Tidak ada. Aku akan menemuimu besok malam. Ada yang ingin kubicarakan. Baik. Aku sakit di rumah sakit. Sebagai menantu keluarga Fu, bukankah seharusnya kamu rawat ibu mertua di rumah sakit? Begitukah cara keluarga Sheng mendidik putri mereka? Baik, aku akan segera ke sana. Di sinikah? Siapa yang mau dirawat di tempat terpencil seperti ini? Ah, ada orang di sini? Tolong. Ada orang? Tolong. Tolong. Ada orang tidak? Tolong. Bak. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Aku yang mau tanya kamu. Kenapa kamu mencuri orang di belakang keluarga kami? Mempermalukan muka keluarga Fu dan menginjak-injaknya. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Fu sudah banyak membantu keluarga Shen. Berani-beraninya kamu berselingkuh dengan orang lain? Bahkan mengandung anak haram orang lain. Kamu kira keluarga Fu sudah mati semua? Aku tidak punya bibi. Ya aku jelaskan. Aku tidak mau berdebat. Aku kasih tahu ya, tidak peduli apa yang kamu katakan. Hari ini tidak bisa. Anak haram di perutmu harus digugurkan. Lakukan untukku. Hahaha. Anaknya itu bikinan Moyan. Oh. Anaknya itu Fu Yancheng. Hah, kayaknya kamu yang perlu ke psikiater. Yancheng kami itu benci setengah mati sama kamu. Berani-beraninya kamu ngakuin anak haram di perutmu. Sebagai anak dia. Tante, dengerin penjelasanku dulu. Anaknya beneran punya Fu Yancheng. Kalau nggak percaya, telepon dia buat konfirmasi. Yancheng. Aku lagi di rumah sakit sekarang. Istrimu, Sheng Mian, hamil. Katanya anaknya punya kamu. Bu, aku nggak pernah ada hubungan apa-apa sama dia. Fu Yancheng, aku kamu, denger nggak? Yancheng bilang, anak di perutmu itu nggak ada hubungannya sama keluarga Fu. Dia nggak akan pernah izinkan darah keluarga kaya tercampur sama darah keluargamu yang kumuh. Ayo, tangani dia. Jangan dekat-dekat. Jangan ke sini. Jangan, kamu jangan. Jangan ke sini. Apa kamu nggak mau? Nanti. Ah. Lepasin dia. Aku laporkan polisi. Wendy, Wendy, Wendy. Gimana? Oke? Aku di sini. Han King. Ibumu Fu Yancheng tiba-tiba nelpon aku buat ke rumah sakit. Aku curiga ini jebakan. Aku kirim alamatnya ya. Kalau aku ke rumah sakit terus nggak balas pesan, langsung dateng aja jemput aku.
Akhirnya kamu pulang juga. Teleponmu nggak bisa dihubungi. Aku khawatir banget sama kamu. Ada masalah apa sih? Terjadi sesuatu ya? Istrimu, Sheng Mian, hamil. Kamu masih sempat-sempatnya mikirin aku di sini? Dia yang nelpon kamu? Dasar perempuan licik. Dia nggak diusir dari keluarga Fu. Dia bisa lakukan apa aja. Hei ini, aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Kamu nggak sakit hati? Bisa pura-pura nggak lihat? Sekarang dia sekarat di depan mata kamu. Kamu aja nggak mau lihat. Sheng Mian itu cowok penuh perhitungan. Pura-pura miskin dan lemah. Aku nggak tahu juga dia dapat bayi dari mana. Aku sayang kamu. Jangan masuk perangkap dia, oke? Fu Yanchen. Mau menghina aku sampai kapan? Aku cinta kamu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Anak itu sama sekali bukan anakku. Kalau begitu, Kalau aku pasti tidak akan mau. kamu terdengar. Sungguh ironis. Aku cinta kamu. Jangan sentuh aku. Tuan Fu, mulai besok aku tidak akan masuk kerja. Tuan Fu, sudah lama Anda mencari aku untuk mengungkit luka ini. Saatnya bekerja. Ini semua proyek kerja sama kita dengan Shinjia. Hentikan semuanya. Selain itu, cari akal. Putuskan semua kontak ayah dengan keluarga Sheng. Tuan Fu, kali ini Anda agak terlalu kejam, ya? Karena Sheng Ming melakukan ini. Untuk menerima hukuman-hukuman ini. Apa yang dilakukan Nona Sheng Mian pada Anda? Jangan tanya yang tidak seharusnya kau tanya. Ya. Keluarga kaya mana yang berhenti bekerja sama dengan kita? Kenapa bisa? Ada apa? Ayah? Ayah, kamu baik-baik saja? Aku akan telepon 120 sekarang. Ayahmu punya penyakit jantung. Ditambah terpapar stimulan. Membuat penyakitnya semakin parah. Keadaannya sangat buruk sekarang. Kamu harus siap mental. Hah? Kamu pasti akan baik-baik saja. Karena kamu sudah hamil anak orang lain, Sheng Mian. Kenapa masih mengincar keluarga Fu kami? Cepat ajukan perceraian. Lanjutkan. Ayah dan keluarga Shen yang berutang padamu. Kamu malah dekat-dekat dengan keluarga Fu? Pengacara Wang. Saya ingin membuat surat wasiat. Apa yang terjadi dengan Sulan? Kenapa kamu transfer semua uang di rekening perusahaan? Bukan salahmu sendiri, kamu yang berani menyinggung orang kaya. Grup Fu sudah membuat Shinjia bangkrut. Uang itu saya ambil untuk menutup lubang.
supaya tidak dikejar-kejar penagih utang setiap hari. Aku tidak mau dengar alasan sampahmu. Ayahku masih terbaring di rumah sakit menunggu uang untuk operasi. Kalau masih punya hati nurani, keluarkan uangnya sekarang. Daripada buang-buang waktu denganku, mending pikirkan di mana bisa cari uang lagi. Bagaimana kondisinya? Baru saja pingsan. Orang tua ini malah memberikan semua hartanya ke Shen Mian. Si jalang kecil itu. Sepertinya kita harus merencanakan sesuatu lebih awal. Ah, jangan khawatir. Bagaimana dengan aku? Tunggu yang tua itu mati. Kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Oh. Hanking, aku butuh uang mendesak sekarang. Ada berapa uang di rekening perusahaan? Butuh berapa? Ayah butuh 2 juta untuk operasi. Aku punya 1 juta sekarang. Masih kurang 1 juta. Butuh sebanyak itu? Kamu juga tahu kondisi perusahaan kita. Baru saja membaik. Kalau harus mengeluarkan uang tunai sebanyak itu sekaligus, mungkin harus jual perusahaan. Terlambat. Aku cari cara lain saja.